Teman-teman, perkenalkan, nama saya Santo. Saya sebagai pecinta binatang, cuman untuk saat ini saya cuma mau sharing mengenai dog food, dry food yang biasa orang-orang pakai mayoritas ya, supaya naik derajatnya. Jadi dari dog food murah supaya bisa jadi premium atau bahkan super premium. Oke, kita langsung mulai aja. Gimana sih caranya? Dimana segi kualitas tuh kan biasa ya, saya oper ya ke dog foodnya. Biasa orang-orang kan, oh dog food premium tuh selalu ada yang tulisnya tuh 75% animal based protein atau gimana. Itu berarti membuktikan kalau animal based protein tuh sangat bagus buat anjing kita, ya kan? Otomatis yang paling gampang yang bisa kita lakuin adalah dengan penambahan telur. Dengan begini aja sudah naik kualitas produk dari dog food yang kalian pakai. Saya bukan animal nutritionist atau saya juga bukan dokter hewan. Cuman kalau kita lihat dari yang ada, kalau kalian tanya ke misalnya pet shop itu dog food merek yang mahal tuh, kelebihannya apa sih? Kelebihannya, oh ini animal based proteinnya 75% atau berapa, ya kita bikin aja serupa kayak gitu kan. Jadi kalau dengan adanya telur ini otomatis animal based proteinnya lebih tinggi. Kenapa kok animal based protein ada yang 75 nggak 100% atau gimana? Soalnya ada kedelai. Kedelai itu kan secara langsung protein nabati lah ya, bukan hewani. Jadi kita penambahan protein hewani. Nah, ini adalah contoh pertama yang bisa kita bikin. Ini paling simple dimana kalian bisa menaikkan dog food murah gitu ya menjadi dog food yang agak mahal gitu loh. Ya istilahnya tuh naik kelas lah ya, naik derajatnya gitu. Udah dicampur gini doang udah jadi sebenarnya. Cuman kalau mau lebih dari ini bisa juga. Bentar, saya ambil bahannya. Karena kita bahas yang murah-murah ya teman-teman, jadi saya juga pakainya bahan yang murah lah ya. Ini kayak gini nih, daging giling ini banyak sih yang jual. Kayak misalnya tuh kalau saya kan anjing saya American Bully ya, American Bully XXL tuh hampir serupa kayak Pitbull. Jadi saya banyak temennya tuh teman-teman Pitbull itu yang jual ada Mang Beben, habis gitu Mang Beben yang ada YouTube-nya Beben TV Reborn itu, sama satu lagi tuh ada Thomas Bruzilla, itu dia jual ya mungkin 10.000 sampai 15.000 tergantung kualitas dari daging giling yang dipakai. Oke, tapi sekarang saya jelasin gimana caranya supaya daging giling ini bisa dipakai ke anjing kalian, porsinya kayak gimana. Ini saya balikin lagi ya ke dog food ya. Ini dog food di tempat satunya lagi. Ini seandainya kalian mau pakai, oh separuh saya mau kasih daging giling gitu ya. Itu misalnya kalian dicantumin di labelnya tuh misalnya anjing kalian makannya sehari 200 gram. Kalian misalnya mau pakai 50%, kalian kurangin jadi 100 gram otomatis. Nah, gimana dengan raw food kayak gini? Raw food nih hitungannya tuh biasa tuh 3 sampai 8% dari berat dewasa. Jadi kalian bisa hitung sendiri, misalnya kalau misalnya dia di 6%, 7%, dia nanti kegendutan, ya kalian kurangin ke 3% atau 2%. Tapi berhubung ini dog food separuh ya, misalnya dari 200 jadi 100, otomatis yang ini juga harus separuh. Misalnya anjing kalian tuh 10 kilo nih, 10 kilo kan butuhnya 500 gram. Udah dog food separuh, kalau misalnya 5% 500 gram. Kalau dog food separuh, kalian kasih kalau 5%-nya itu kan 500. Kalau misalnya dog foodnya udah separuh, berarti kalian kasih raw foodnya 250 gram. Cuman gitu doang sih. Jadi simple sih. Cuman ya itu, kalian nanti lihat kalau misalnya dia kegendutan bisa kalian kurangin ke 3%. Kalau misalnya dia kurang gendut bisa kalian tambahin ke 6 atau 7%. Tapi biasa sih kalau saya standar di 5% sih. Itu soalnya kenapa beda-beda? Soalnya ada
aktivitas dari anjing itu sendiri. Aktivitas tiap orang kan beda-beda ya, jadi otomatis kayak maksudnya tuh misalnya orang suka lari atau gimana gitu, anjingnya otomatis lebih atletis, dan kalau makan lebih banyak pun nggak masalah. Sedangkan kalau anjing yang males-malesan juga pasti akan gendut gitu. Jadi kalian tergantung lifestyle kalian juga sih pemberiannya. Cuman ya pada standarnya balik lagi ya, ini penjelasan paling simpel, kita cuma tinggal kasih doang. Kenapa nggak saya timbang? Karena saya biasa pakai raw food. Kalau saya biasa pakai raw food, itu saya taruh semua udah, karena anjing saya makannya raw food sebenarnya. Ini kibbles ya, saya bukan anti kibbles ya, cuman kibbles ini mayoritas orang pakai, jadi gimana caranya supaya lebih sehat. Otomatis kalau misalnya ya kalian lihat kibbles itu misalnya 75% animal base atau gimana gitu ya, itu harganya pasti hampir 2 juta untuk cuma berapa kilo doang. Itu sedangkan ini kayak gini paling simpel tuh animal base nya tuh udah berapa gitu loh. Ini kalau daging giling kalian juga harus hati-hati. Itu kalian coba beli dikit dulu, kalian lihat banyak tulangnya atau banyak dagingnya. Itu karena sangat mempengaruhi ke pupnya dia. Nanti pupnya dia bisa keras, terlalu keras kalau banyak tulangnya. Kalau banyak dagingnya ya beruntung kalian. Ya gitu doang sih. Jadi kalian bisa coba sendirilah. Kalau ini aku coba yang dari Brusila sih, tapi ya itu Mang Beben juga jual, dan 1 kilonya tuh cuma 10.000, jadi murah sekali. Kalau misalnya buat untuk naikin kualitas dari dog foodnya, itu sangat murah sekali dan sangat mudah. Jadi saya sih nggak ada masalah dengan makan kibbles atau makan raw food, cuman biasanya orang-orang raw food. Tapi paling simpel ya tadi, kasih telur gitu aja udah sangat membantu dan sangat bagus buat anjing kalian. Kalian kasih dog food murah gitu, udah tambahin telur. Bukan berarti saya harus menyuruh kalian pakai dog food murah ya, dog food mahal juga pasti hasilnya pasti lebih bagus. Cuman kalau ya namanya kantong orang sendiri-sendiri ya, budgetnya sendiri-sendiri, jadi sehingga ya kalian bisa maksudnya dengan budget ini pun bisa piara anjing yang sehat. Oke, gitu aja sementara tips dari saya. Sekali lagi, saya bukan dokter hewan, saya juga bukan ahli kesehatan binatang, cuman saya dari lihat promosi yang ditulis di anjing, yang di dog food dry food, terutama kibble ya, yang untuk premium tuh tulisannya tuh ya itu yang ditulis kan pasti yang digedein tuh 90% animal based protein atau 75% animal based. Sesuatu yang dibesarin sama mereka itu pasti adalah keunggulan dari produk tersebut. Jadi otomatis ya kita niru doang versi murahnya. Ya mungkin gitu doang, semoga membantu ya buat temen-temen. Nanti saya coba kalau ada waktu, nanti saya sharing video yang lainnya yang mengenai mungkin apa ya, kalian mau bahas soal apa, soal alergi atau soal apa. Oh iya, satu lagi, kalau pakai telur itu cara paling simpel, itu nggak usah takut. Oh anjing saya alergi ayam, oh nggak masalah, soalnya dulu yang lalu puk saudara saya juga alergi ayam, terus habis itu kusuruh kasih telur, ternyata dia nggak alergi telur. Jadi alergi ayam belum tentu alergi telur, sebaliknya itu kalau misalnya ayam itu belum tentu juga alerginya di ayamnya. Tapi nanti kita bahas soal raw food di lain waktu ya, soalnya raw food tuh mau dibikin simple dibikin ribet. Semoga membantu ya. Nanti next time juga saya akan tunjukin anjing XXL American Bully saya. Makasih, bye.